Selamat datang di acara webinar kami, Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak melalui Metode Penyelarasan Vestibular Taktil dengan Dr. Bagus Satria Budi, Magister Kesehatan, Konsultan Neuropsikobehavior. Nelayan menangkap ikan tongkol dijual ke pasaraya. Saya di sini sebagai protokol, semoga bisa membawakan acara. Perkenalkan, saya dengan Nungki sebagai moderator. Yang terhormat pemateri handal Dr. Bagus Satria Budi, yang terhormat Ibu Koordinator Ibu Wati, dan para peserta semua yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu walaupun hanya di dunia maya dalam acara sesi berbagi keluarga bersama komunitas ibu-ibu Pekanbaru, yakni dengan materi optimalisasi tumbuh kembang anak melalui metode penyelarasan vestibular taktil yang akan disampaikan oleh Dr. Bagus Satria Budi. Halo Ibu, hai Bapak, halo teman-teman semua. Kita sepakati bersama bahwa di sini kita belajar untuk menjadi tahu, bukan menjadi yang paling tahu. Sebelum belajar ada beberapa peraturan yang harus dipahami supaya kita sama-sama diskusi belajarnya lebih enak. Yang pertama, pada saat pemateri memberikan materinya, semua mikrofon dimatikan, jadi tidak ada suara dari luar. Lalu tidak ada yang menyela pada saat dokter memaparkan materi. Jadi dokter menyampaikan materinya sampai selesai, nanti kita akan ada sesi diskusi. Apalagi nanti di hari Jumat sudah ketemu Dokter Bagus langsung terbang dari Jakarta ke Pekanbaru selama 3 hari 2 malam ya dok ya. Oke, baik. Nah, di sini urutan kegiatannya, perkenalan, lalu aturan selama webinar, perkenalan narasumber, sambutan koordinator dari Pekanbaru, lalu ada ice breaking dulu sebentar, lalu langsung ke penjelasan narasumber dengan Dr. Bagus, ada tanya jawab, lalu penutupan. Nah, ini perkenalan kita. Di sini kami dari tim Land Academy, saya sendiri dengan Nungki, saya sebagai pengembangan pendidikan keluarga, lalu ada Kak Lina sebagai pengembangan pendidikan anak usia dini, dan ini sebagai Dokter Bagus sebagai konsultan penyelarasan kognisi, dan ada Kak Abdurrahman Aziz sebagai konsultan IT kami. Oke, kegiatan penyelarasan kognisi bersama Dr. Bagus Satria Budi, tetapi sebelumnya kita panggil dulu untuk mempersingkat waktu Ibu Wati sebagai koordinator kita di Pekanbaru. Kepada Ibu Wati, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Ibu Wati, yang mana ya? Saya aja belum pernah lihat face to face nih. Silakan Ibu Wati, koordinator kita. Baik, terima kasih. Tim Land Academy. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Bagus Satria Budi. Perkenalkan, saya Awati dari Pekanbaru Riau. Untuk koordinator pelaksanaan PPT bersama Dr. Bagus. Maaf Ibu, sepertinya ini ada dua itu ya, berdekatan. Bukan, itu dari sini. Ya. Baik. Ada dua device ya Bu, berdekatan. Halo? Iya? Halo? Nggak bisa ya? Ya udah, ini matiin aja.
Halo, Di sini. Iya, kedengaran? halo. Iya, kedengaran Maaf, Ibu. ada kesalahan sedikit. Iya, nggak apa-apa, silakan Ibu. Ya, baik. Eh, untuk terima kasih juga kepada mama-mama, bunda-bunda yang telah partisipasi dan untuk pelaksanaan acara ini untuk tumbuh kembang anak-anak kita. Semoga dengan PPT bersama Dokter Bagus, anak-anak kita berkembang sesuai umurnya. Sepertinya hanya itu deh untuk malam ini. Untuk mempersingkat waktu. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Belajar dengan guru matematika, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari bersama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum dokter memaparkan tak kenal maka tak sayang, siapa sih Dokter Bagus ini yang dicari-cari orang sampai harus beliau terbang jauh-jauh dari Jakarta diundang ke Pekanbaru. Sebentar, siapa ya Dokter Bagus? Kita bagikan profilnya. Nah, inilah Dokter Bagus. Dokter Bagus, pendidikan Dokter Bagus dari Nutrition, Surveillance, Stimulation, and Evaluating for Child Among Developing Countries, University of Chile, Santiago, Chile, 1993. Lalu Epidemiologi dan Utilization of Drug of Child and Mother, Mahidol University, Bangkok, 1998. Magister Kesehatan Masyarakat, FKM UI, lulusan 2002. Penelitiannya, beliau aktif dalam bidang penelitian kesehatan dari tahun 1994. Lalu beliau juga penelitian di bidang perkembangan kecerdasan, intelijensia anak dimulai dari Februari 2010, yaitu analisa prasyarat biomedis calon ibu hamil bagi optimalisasi brain booster Kemenkes. Lalu di bulan Februari 2011, beliau dengan analisa stimulasi sensomotorik pada usia 0 sampai 2 tahun bagi optimalisasi keterampilan kognitif Kemenkes. Lalu di Februari 2012 dengan analisa AP bagi optimalisasi kecerdasan majemuk bagi anak usia dini. Dan beliau telah membukukan semua hasil penelitiannya di dalam buku pengaruh metode VVT terhadap perkembangan sosial balita. Nah, profesi beliau dan karir yaitu Kepala Puskesmas Napal Putih Bengkulu Utara dari 1986 sampai 1990, sebagai Kepala Seksi Gizi Kesehatan Keluarga di Kanwil Depkes Provinsi Bengkulu, Kandep Kabupaten Rejang Lebong 1998, Komisi Perlindungan Anak Indonesia di tahun 2003, Departemen Kesehatan RI sebagai Kepala Seksi Standarisasi Pelayanan Bayi Bina Kesehatan 2009, Kepala Bidang Pemeliharaan Kesehatan Intelijensia Kemenkes RI 2009, Pembina Program Pengembangan Intelijensia Anak dan Remaja Sekolah, aktif sebagai Ketua Tim Penilai Mutu PAUD Nasional Kemendiknas 2013, mendirikan Yayasan Asih Asuh Asah Cerdas guna mencegah dan mengatasi anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan 2016, pelatih neuropsychobehavior untuk anak PAUD, TK, dan SD 2012 sampai saat ini, dan konsultan neuropsychobehavior Land Academy Indonesia saat ini. Air mata jatuh berderai karena menonton film Korea. Dikarenakan masyarakat sudah ramai, alangkah baiknya kita mulai saja. Tetapi balik lagi biar makin penasaran, kita panggil Kak Lina dulu supaya kita semangat. Kak Lina, mana ya Kak Lina? Halo Kak Nungki, aduh aku dipanggil ya. Nah, halo
selamat malam Bapak Ibu. Aku lihat ada anak-anaknya juga. Halo adik-adik yang ada di Pekanbaru. Hai, belum pada tidur ya? Lagi nonton ya? Kita mau pemanasan dulu nih. Boleh ikutan ya? Ikutan mamahnya. Ya, siap ya? Oke. Nah, Kak Lina punya satu ini, mungkin ini udah umum ya, tapi nggak apa-apa kita lakukan. Namanya Marina Menari. Ada yang sudah tahu? Bunda-bundanya mungkin? Nah, Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Mau ngapain ya kita ya? Nah, Kak Lina mau ajak kalian fokus. Jadi ketika Kak Lina bilang Marina, gerakan tangannya seperti ini. Coba ditirukan, dibuka semua videonya. Semoga kita ini ice breaking dulu. Marina menari di atas menara. Tunggu, aku matikan dulu sebentar ya, biar kelihatan gerakanku. Backgroundnya aku matikan, maaf. Oke. Marina menari di atas menara. Oke, aku cek ya. Aku cek apakah mama-mama sama ayah-ayahnya atau anak-anaknya udah inget belum? Kalau Marina gerakannya ada di mana ya? Marina menari di atas menara. Oke, nah lalu ada cerita yang kedua. Jadi Marina itu bukan sekedar menari saja. Jadi dia juga merana di bawah menara. Jadi kalau merana begini ya. Oke, lalu di bawah seperti ini gerakan tangannya. Tunjuk ke bawah ya. Oke, Marina menari di atas menara. Marina merana di bawah menara. Oke, aku pelan-pelan ya. Ini adalah nyanyian. Siap-siap ya, ikutin mamanya semuanya. Oke, yuk adik-adik juga bisa ikutan. Ayo. Yuk, 3, 2, 1. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Oke, ini belajar fokus ya. Siap. Yuk, satu lagi. Marina merana di bawah menara. Di bawah menara. Marina merana. Oke, kasihan banget Marinanya ya. Oke, sekarang Kak Lina akan sambung semuanya. Siap ya semuanya ya melakukannya. 3, 2, 1. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Oke, Marina merana di bawah menara. Di bawah menara. Marina merana. Yeay. Oke, terima kasih. Nanti sebelum sesi pertanyaan kita ulang lagi ya. Apakah ibu-ibu sama bapak-bapaknya masih ingat nggak ya gerakannya? Terima kasih Kak Nungki, silakan. Baik, kita panggil langsung narasumber kita, Dr. Bagus Satria Budi, Magister Kesehatan. Monggo dokter. Mute-nya dibuka, Dok. Dokter masih ditutup mikrofonnya. Boleh minta dibuka, Dok? Nggak ada suaranya, tidak terdengar.
Suaranya masih belum kebuka nih dok mikrofonnya. Masih belum terdengar dok mikrofonnya. Mute-nya, speakernya masih tertutup. Dokter, suaranya masih mute, dok. Tidak bisa mendengar kita semua, dok. Suaranya tidak terdengar, dok. Masih mute. Oke, kedengar. Kedengar Nah, dok. alhamdulillah. Ulang lagi dari awal ya, dok. Iya, Dimulai iya, dari iya, iya. nol. Oke, thank you. Iya. Oke. Oke, sip. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gangguan sedikit ya. Kita mulai dengan tumbuh kembang yang dipengaruhi oleh penyelarasan vestibuler taktil. Ya. Jadi tumbuh kembang ini harus diperhatikan bahwa setiap manusia itu selalu, atau bukan manusia aja, makhluk hidup selalu mengandalkan di awal-awal adalah dengan vestibuler. Dan ini yang tidak disadari oleh para pakar, sehingga tidak pernah menyentuh apa yang disebut vestibuler. Ya. Jadi untuk sampai ke sana kita mulai saja dengan ASIH, yaitu perencanaan hamil atau kepedulian terhadap reproduksi. Oke, next. Apa yang harus kita ketahui tentang reproduksi? Di dalam reproduksi ini yang harus dipersiapkan adalah pertama, bagaimana faktor internal, dan yang kedua, bagaimana faktor eksternal. Untuk faktor internal, itu usia calon ibu, itu harus diperhatikan ya. Terus tinggi badan ibu, kemudian jarak kelahiran, kemudian setelah bermental dewasa, dan kemudian ada penyakit-penyakit keturunan. Terus kemudian ada faktor eksternal. Eksternal itu penyakit non-infeksi, penyakit infeksi, polusi fisik, polusi psikis, kemudian asupan nutrisi, dan trauma fisik. Ya. Slide berikutnya, next. Nah, kita mulai dari usia ibu. Kapan sih usia ibu yang baik untuk hamil ya? Untuk hamil. Itu antara 23 sampai 33. Jadi ini dalam bedah referensi ya, dari berbagai referensi selalu menunjukkan di angka 23 sampai 33. Kenapa? Karena di angka 23 itu garis epifise tulang panjang seorang ibu itu sudah tertutup, artinya ibu tidak tumbuh lagi, ya, sehingga ibunya sudah tidak butuh gizi lagi. Kemudian di angka 33, kenapa batasnya 33? Karena lebih dari 33 mulai gizi mikro itu terganggu penyerapannya oleh rahim ibu.
Jadi rentang 23 sampai 33 ini diperkirakan atau diharapkan terjadi reproduksi yang cukup berkualitas. Slide berikutnya, next. Nah, kita apa yang jadi patokan kenapa 23 sampai 33? Itu adalah preeklamsi. Kalau Ibu tahu preeklamsi itu keracunan kehamilan ya, bahasa awamnya. Keracunan kehamilan itu ciri-cirinya kakinya bengkak, tekanan darahnya tinggi, terus kencingnya keruh, ya. Nah itu sebetulnya preeklamsia. Dan di situ sebetulnya apa yang terjadi itu adalah perebutan gizi antara ibu dan anak ya, terjadi keracunan kehamilan. Di mana sel darah merah yang harusnya mengangkut makanan ke bayi diambil oleh ibunya, sehingga plasentanya, ari-arinya itu kekurangan oksigen. Kalau sudah kekurangan oksigen, maka plasentanya itu akan nekrose. Nekrose artinya rusak ya. Terus kemudian rusaknya nekrose ini lepas ke pembuluh darah dan nyangkut di pembuluh darah di ginjal. Dan di sana membuat jebolnya saringan ginjal sehingga kencingnya keruh, yaitu albuminnya keluar. Nah, kalau sudah albuminnya keluar, tentu akan menyebabkan rongga-rongga jaringan itu menjadi menggembung. Artinya dikompensasi dengan diisi air. Nah, ini menyulut tekanan darah menjadi meningkat. Ya kan, karena volume di dalam pembuluh darah keluar ke sel-sel darah sekitarnya, cairannya ya, bukan sel darah merahnya, sehingga menyebabkan tekanan darahnya terpaksa dinaikkan. Nah ini, jadi ini di gambar ini terlihat ya antara 23-33 di kurva itu, tapi di antara 23-33 masih ada juga yang kena preeklamsi, dan itu biasanya karena jarak lahirnya ya. Coba slide berikutnya. Nah, jarak lahir itu harus 4 tahun, Bapak Ibu sekalian ya. Karena 2 tahun itu nggak boleh hamil lagi sebetulnya ya, karena dipakai untuk oksitosin, untuk menyusui ya. Jadi tunggu 2 tahun lagi sehingga 4 tahun ya jarak lahirnya itu yang ideal ya. Nah, kalau jaraknya terlalu pendek, bisa jadi nanti berebutan gizi lagi. Ibunya sedang memperbaiki badannya, tapi sudah hamil lagi, gitu kan. Sehingga berebutan gizi juga bisa menyulut preeklamsi juga. Oke, slide berikutnya. Nah, ini bukti bahwa kalau terlalu pendek jaraknya, angka kematian anak balita tinggi ya. Balita tinggi. Dan ini diingatkan oleh WHO. Jadi kita dari zaman merdeka sampai sekarang angka kematian ini masih tinggi. Apalagi ibu juga masih tinggi ya. Dan karena konsepnya keliru tadi ya, konsepnya tidak jarak 4 tahun. Slide berikutnya. Dan kalau jarak tidak 4 tahun karena berebutan gizi banyak stunting ya. Sekarang kan ribut stunting ya, karena berebutan gizi juga. Nah, sekarang tinggi ibu 155 cm. Tuh. Dengan indeks massa tubuhnya antara 19,5 sampai 20. Artinya tidak gemuk dan tidak kurus ya. Sedang. Terus biasanya kalau saya nerangkan ini ada yang ibu-ibu protes. Memang yang kurang dari 150 atau di bawah 100 kali ya, emang nggak boleh hamil? Ya boleh. Boleh hamil. Tapi anaknya kan numbuhnya melintang ya. Bagaimana mengatasinya agar dia stimulasi gravitasi buminya baik? Ya, yang kurang tingginya ya, dari 155 lebih banyak aktivitasnya tiduran daripada berdiri, ya, supaya gaya gravitasi bumi itu
optimal terhadap bayi yang tumbuh di kandungan. Ya, banyak tidur. Kalau yang tingginya di atas 155 ya banyak berdiri ya, banyak aktivitas yang berdiri. Oke, slide selanjutnya. Nah, syarat biomedis lainnya yaitu penyakit non infeksi ya tadi ya, atau berat katastrofik itu harus dapat dikontrol. Jadi misalnya gula darahnya bisa terkontrol atau tekanan darahnya bisa terkontrol kalau dia punya penyakit tekanan darah. Kemudian penyakit infeksi, AIDS, sifilis, dan seterusnya ini ya banyak ya, toxoplasma, rubella, leptospira ya. Ini harus dihindari ya, harus diobati betul ya, harus diobati betul. Kemudian harus terbebas dari polusi fisik, PB, sutet, merkuri, narkoba, rokok. Tahu PB ya? PB itu dulu zaman Orde Baru dipakai untuk campuran premium. Ya. Nah, asapnya itu berbahaya ya. Asapnya itu berbahaya kalau dihirup oleh ibu-ibu, kemudian dia hamil, itu nanti melahirkan anak-anak yang cerebral palsy. Sutet, kalau sutet itu sama ya. Sutet itu menyebabkan pertumbuhan sel-sel yang baru, ya kan, pertumbuhan sel-sel yang proliferasi itu terhambat. Misalnya ada anak lahir dengan bibir sumbing, atau langit-langitnya tidak terbentuk, atau lahirnya kalau anak kembar siap, gitu ya. Ini ada pengaruhnya dari sutet. Kemudian merkuri juga meracunin saraf, ya. Dan ini anak-anak kalau kena merkuri, yaitu bisa disfraksia ya, disfraksia yang seperti dialami oleh anak-anak yang disfraksia. Kemudian narkoba, rokok, ini menyebabkan bayi-bayinya kecil. Lalu berikutnya harus terbebas polusi psikis, budaya mitos. Dan ini yang menyebabkan ibu-ibunya stres ya, kalau ada mitos-mitos ini. Selalu khawatir semua. Ya. Terus harus tidak dalam keadaan pekerjaan berat. Nah, ini kalau bisa kantor-kantor tuh udah meliburkan aja ya. Dulu Presiden Gus Dur tuh mau meliburkan ibu hamil ibu hamil yang 8 bulan sampai 9 bulan sampai anak usia 2 tahun. Dan diliburkan juga digaji ya, digaji sebagai guru, nanti guru untuk bayi. Tapi udah ketahuan DPR makanya dilengserin ya. Gaji ibu menyusui sampai berapa? Kira-kira 6 juta ibu menyusui yang mau digaji. Kata Gus Dur, dari mana uangnya? Gampang, bagi aja sertifikat itu nanti tiap tahun juga triliunan kembali dibayar oleh masyarakat buat gaji. Tapi ini kan tidak disetujui oleh DPR sampai sekarang akhirnya dipindahkan ke infrastruktur. Oke, lanjut berikutnya. ASU, perlindungan tentang gizi seimbang dan imunisasi. Oke, lanjut. Jadi apa yang dimaksud dengan gizi seimbang? Itu ada gizi mikro dan gizi makro. Ya. Kemudian tidak lupa lagi yang penting juga ini adalah gizi tambah yang dikenal dengan LC-PUFA, long chain polyunsaturated fatty acid. Dan ini penting nanti di masa kehamilan. Jadi sebetulnya gizi-gizi ini harus sudah siap ready sebetulnya sejak balita gitu ya, sehingga ketika hamil tidak ada kekurangan. Tapi yang terjadi mindsetnya ini kalau waktu ibu hamil, nah itu sebetulnya termasuk terlambat ya. Jadi sebelumnya. Jadi apa itu yang dimaksud mikro, makro, dan LC-PUFA? Slide berikutnya. Nah ini yang LC-PUFA itu sebetulnya ada di ikan laut. Jadi kalau senang makan ikan laut biasanya imunitasnya tinggi. Kalau ada COVID itu jarang kena ya.
COVID ya, COVID pandemi kemarin ya. Jadi orang-orang yang makan ikan itu tidak masuk dalam kategori komorbid ya. Tapi yang makan daging, makan ayam yang disuntik, wah itu masuk komorbid karena kolesterolnya tinggi. Kalau ikan nggak ada ya. Jadi ini kandungan ikan. Lanjut berikutnya. Apa itu senyawa SIPUVA? Itu ada linoleic acid LE ya. Kemudian alpha linolenic acid ALA, kemudian hexaenoic acid itu DHA ya. Kemudian omega 3 dan omega 6. Nah, omega 3, omega 6 ini untuk imunisasi, imun ya, zat imun. Ya. Dan ini penting sekali ya, kalau ada virus-virus tuh bisa dikendalikan oleh omega 3 dan omega 6. Terus arachidonic acid ini ya, AA, ini terbanyak ada di minyak ikan atau daging ikan laut ya. Di samping itu juga ada eicosanopentaenoic acid ya, atau EPA. Nah, ini kadang-kadang dipromosikan di susu formula. Jadi ADA dan sebagainya ini tidak bisa dalam bentuk kering. Jadi bohong itu di susu formula. Ya, sebetulnya nggak ada di sana. Mendingan makan ikan. Jadi kalau masak untuk bayi segala macam, kaldu-kaldunya ikan itu yang baik untuk bayi-bayi itu kalau dibikin makanan-makanan bayi ya, tambahan bayi. Oke, slide berikutnya. Nah, bukti bahwa SIPUVA itu lebih banyak ke bayi itu dalam panah biru ya. Panah biru. Kalau panah merah itu pergi ke ibu. Ya. Artinya ibunya masih butuh gizi. Jadi ibu dalam pertumbuhan tuh sebaiknya jangan hamil. Sehingga kalau ibu yang sudah nggak mau tumbuh lagi, hamil, ADH-nya lari ke bayi ya, lewat tali pusat. Ya. Oke, slide berikutnya. Nah ini buktinya ya, di Manitoba diteliti itu ya, diambil darah dari tali pusatnya dengan teknik pungtung ya, ditusuk, diambil ya dengan jarum yang kecil, disedot, terus diteliti mengenai AA, EPA, DAA dan sebagainya. Nah kalau tadi jarak hamilnya kurang dari 2 tahun, lebih banyak ke ibu. Kalau ibunya kurang dari 23, lebih banyak ke ibu. Kalau ibunya di atas 33, lebih banyak ke ibu juga, ya kan? Ibunya ya. Nah, jadi yang ideal ini harusnya di 23-33 dengan jarak 4 tahun baru itu ke bayi. Sehingga bayi lahir siap cerdas. Slide berikutnya. Nah, ini saya rangkum konsepnya seperti ini. Ya. Jadi ada 8 ya variabel. Kalau itu dipenuhi pada ibu-ibu konsep ini, maka bayinya nanti sel darah merahnya lebih banyak ke bayi ngangkut makanan tadi ya. Dan bayi nanti lahirnya diharapkan itu antara 3-3,5. Tidak boleh kurang dari 3, tidak boleh lebih dari 3,5. Ya. Kalau lebih dari 3,5 itu biasanya banyak gula ya, banyak gula. Ya, jadi pada diabetes beratnya berlebih. Oke, slide berikutnya. ASA, tahapan perkembangan janin, bayi, dan balita. Slide berikutnya. Nah, di bayi itu sejak awal dirangsang oleh yang namanya gravitasi bumi. Ya. Sehingga pada usia 5 bulan, pendengarannya hidup, ya, karena vestibulernya terangsang terus. Jadi vestibuler dan pendengaran atau cochlea itu pendengaran itu gandeng ya, organnya gandeng, jadi satu. Cuman fungsinya berbeda. Kalau cochlea untuk mendengarkan, kalau yang vestibuler gelangnya ada 3 itu untuk menyeimbangkan badannya, mempertahankan diri dengan gravitasi bumi dan melawan gravitasi bumi.
Nah, jadi stimulasi yang diberikan oleh gravitasi bumi ini adalah penting dipahami oleh kita semua. Jadi kalau ada para pakar mengatakan bahwa autis, ADHD sampai hari ini belum diketahui penyebab. Kalau saya mengatakan sudah diketahui penyebabnya, yaitu gagal vestibuler itu menghadapi gravitasi bumi. Itu karena gagal. Karena gagal. Ya. Jadi apakah yang mempertahankan yang gagal atau yang melawan gravitasi bumi yang gagal? Itu. Kalau dua-duanya gagal, itu masuk ranah autism. Kalau salah satu itu sensory processing. Sudah ini yang banyak ya, yang sensory processing. Ada ADHD, ADD, PDD, speed delay, disleksia. Nah itu masuk SPD ya. Ya, gitu. Jadi penyebabnya adalah biasanya salah satu dari alat keseimbangan itu terganggu. Yang berikutnya adalah stimulasi perasaan sentuh. Jadi harus disentuh ya perut ibunya itu supaya bayinya merespon. Karena ada getaran-getaran yang menyebabkan bayi untuk merespon. Kemudian stimulasi suara ini banyak ya. Stimulasi suara itu biasanya doa. Doa ya. Kalau di agama Islam itu Al-Fatihah itu bagus ya. Tapi di kalangan umum itu ada menggunakan musik Mozart ya. Musik klasik Mozart itu ada 11 lagu ya, dan itu diurut mulai dari Twinkle Twinkle Little Star ya, dengan aransemen yang indah, dan itu akan membuat sel neuron BDNF, brain neurofaktor ya, brain derived neurofaktor itu akan berproliferasi menjadi miliaran. Cuman kalau dengan musik Mozart sel-sel yang untuk perkembangan sosial baik maupun buruk ikut berproliferasi. Tapi kalau dengan doa tadi yang Al-Fatihah ya, suratul Fatihah, itu hanya yang baik-baik aja yang berproliferasi. Yang buruk enggak, ya, lamban yang buruk ya. Kemudian yang berikutnya adalah senam hamil setelah kehamilan 5 bulan. Stimulasi hormonal dengan perawatan payudara, pijat, terus kemudian tarik kuping susu. Dan yang terakhir adalah senam dada dan perut setelah nifas. Ya, penting itu supaya recovery-nya lebih baik. Jadi hindari kerja berat dan yang dapat menimbulkan stres pada ibu hamil. Selanjutnya, slide. Nah, ini saya akan sampaikan setelah lahir, itu yang berkembang adalah sensomotorik di 0 sampai 14 bulan, praksis 9 sampai 18 bulan, dan representatif itu sampai ke 30 bulan, 24 bulan kan, ya, sampai 24 bulan. Nah, yang terpenting itu adalah praksis. Praksis itu merangkak peristiwa ogong-ogong dan merangkak itu di praksis. Nah, umumnya ini gagal karena SI-nya, sensori integrasinya gagal. Kenapa gagal? Karena ada vestibuler yang menuntun itu, baik yang mempertahankan maupun yang melawan gravitasi bumi, salah satu diantaranya itu terganggu. Itu menyebabkan sensori integrasi gagal. Sehingga berlanjut pada praksis, makanya disebut dispraksia. Ya, dispraksia. Praksis atau dispraksia. Dan jumlah dispraksia ini sudah mencapai angka 47,7%. Wah, luar biasa ya. Ini ya. Dan yang 30,4 itu ringan, tidak kelihatan, masih bisa sekolah ya, sekolah reguler. Tapi yang 17,3 ini ampun, tidak bakalan bisa itu kalau nggak diinklusikan ya. Ini harus diinklusikan dengan dan harus diselesaikan dengan PVT. Ya. Nah, slide berikutnya. Nah, keseimbangan dan pencernaan disebut STN. STNR itu symmetric tonus negatif, itu ogong-ogong ya. Dan ini adalah sensori indera. Nah, kemudian keseimbangan otot rangka dan integrasi refleks primitif.
Ini yang ATNR, yang melawan gravitasi bumi. Jadi itu disebut sakulus ya, yang bawah, yang atas itu utriculus. Gelangnya ada 2 yang utriculus ya. Yang untuk menyeimbangkan dengan gravitasi bumi, gelangnya 2. Jadi gelang vestibuler itu ada 3. Ya. Oke, slide berikutnya. Ya, next. Stimulus ganglion punggung ketika tengkurap. Jadi kalau tengkurap dilus saja punggungnya ya. Jadi sebaiknya bayi itu memang ditengkurapkan ya. Kemudian stimulasi area bibir dan pipi ketika ditelan tangan. Supaya apa? Supaya refleks menghisap dan sebagainya itu bisa muncul ya. Karena itu adalah sensori ya, sensori dari indera ya. Kemudian stimulus refleks primitif yang penting adalah Babinski, Moro, dan parasut. Oh ya parasut ya. Seperti dijungkelkan ya, nah itu dijatuhkan ke depan gitu, sehingga dia refleks untuk mempertahankan diri. Nah, Babinski ini sampai dewasa ya, sampai dewasa masih ada. Kalau Moro ini mestinya hilang di usia-usia 2 tahun. Kalau Moronya nggak hilang berarti individu itu jadi lata ya, copot-copot, nah gitu itu karena refleks Moronya belum hilang. Kemudian parasut itu juga mirip dengan slide berikutnya. Ya, jadi pengetahuan tentang persalinan dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan bayi. Slide berikutnya. Next. Nah, mana yang lebih baik ya, alami dan tidak alami. Next berikutnya. Nah, proses kelahiran yang harus Anda ketahui itu yang alami melalui jalan lahir, yang tidak alami kadang-kadang tidak melalui jalan lahir, terutama sesar ya, yang lainnya masih ya, diinduksi, forceps itu masih. Itu semua tidak alami ya. Kemudian di vakum juga. Slide berikutnya. Apa? Nah, ini saya akan baca. Ini ada hadisnya juga ini ya. Jadi 40 hari air mani, 40 hari menjadi daging, kemudian ditiupkan rohnya. Sudah ditetapkan 4 perkara, lahirnya, jodohnya, matinya, dan rezekinya. Jadi jangan coba-coba kita milih tanggal cantik. Tanggal apa ya? Tanggal-tanggal lah itu kalau udah ada tanggal cantik terjadi itu. Akhirnya apa? Anak ini belum siap sebetulnya, belum matang. Ya. Visceroseptiknya belum, walaupun dikasih obat-obat pematang. Ya. Nah, jadi ketika ibunya mules, rahim mules ya, ibunya bacalah 2 kalimat saja, terus suaminya baca qomat ya, bukan azan ya. Nah, ketika ibunya mau berak itu kan, rasanya mau berak, disuruh buka mulut ya bacalah surat Al-Fatihah, itu perintah baca surat Al-Fatihah. Nanti pas 17 kalinya tanpa ngeden bayi itu keluar dengan melintir ke kanan ya, itu artinya salam yang pertama. Dalam kemudian keluar dari mulut vagina melintir ke kiri, itu salam yang kedua ya. Dan setelah itu baru tunggu kontraksi dulu ya, untuk mengeluarkan hari-hari baru dipotong. Kalau terlalu cepat motong tali pusatnya, bayinya pada kuning ya, kuning karena darah bayi kurang ya. Ini banyak yang tidak disadari, main cepet aja rumah sakit itu motong cepet-cepet, waduh kuning semua bayinya ya. Oke, slide berikutnya. Nah ini pun di Mazmur juga disampaikan ya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Artinya apa? Ini harus dihormati. Ya, di Mazmur ini. Jadi tidak boleh sembarangan. Bahkan didorong-dorong perutnya kan tidak boleh juga. Gitu ya. Didiamkan aja. Karena ketika mules itu apa yang diperbaiki vestibuler. Jadi dia kondisinya sujud dan ruku ya, gerakannya itu di dalam perut. Itu yang dibetulkan vestibuler, diguncang bayi itu oleh kontraksi perut itu. Jadi prinsip inilah yang nanti akan dipakai untuk PVT, kepala anak itu diguncang supaya vestibulernya
mendapatkan sudut 25,7 derajat terhadap batang otak. Di rahim pun demikian ya, dibikin 25,7 derajat. Karena sudut yang demikian itu adalah sudut yang ideal untuk anak punya sosial yang baik. Slide berikutnya. Jadi ada yang kita harus perhatikan adalah gangguan sikap, gangguan perilaku, atau gangguan sikap dan perilaku. Kalau gangguan sikap atau gangguan perilaku itu salah satu. Kalau sikap itu utriculus, ya bagian utriculus ya, vestibular. Kalau yang perilaku itu bagian sakulus. Kalau dua-duanya utriculus dan sakulus, ini yang disebut autis. Dan ini jarang. Sekarang itu banyak sekali didiagnosis autis setelah ketemu saya bukan autis. Sedih sekali, orang tua udah kayak kena sambar petir ya. Anak saya autis ini gimana? Wah, panik ibunya. Padahal itu salah. Karena tidak berpatokan pada vestibuler. Ya, karena masih berpikir bahwa disraksia ini belum diketahui penyebabnya. Makanya ada DSM 1, 2, 3, 4, sampai 5 bahkan ya. Ya, cara mendiagnosanya. Dan berdasarkan gejala itulah diobatinya. Kalau hiperaktif, dia kan. Kalau tantrum, dikasih obat tenang. Wah, padahal dalam bertumbuh kembang itu anti, nggak boleh diberikan. Ya, oke, slide berikutnya. Nah, ini jadi di dasarnya itu vestibuler. Kalau memang segitiga atau piramida yang di dunia itu di bawahnya CNN. CNN saya pindahkan ke atas, paling ujung. Artinya apa? Memori baru digunakan setelah anak itu representatif. Kalau waktu bayi itu nggak sadar, jatuh dari tempat tidur, kalau kita nggak cerita juga dia nggak bisa cerita. Tidak sadar. Ya. Nah, ketika praksis itu di bawah sadar. Jadi kalau ada anak-anak disraksia, itu sebetulnya masih di bawah sadar semua. Oleh karena dengan PVT itu disadarkan, digoncang, disadarkan. Ya. Dan digoncang, disadarkan. Ya kelihatannya sadis, tapi ini kan masa depan anak-anak kita ya. Jangan dikasih didietkan, kurus-kurus tapi masih hiperaktif. Terus dikasih penenang, wah bengong, ya kan? Cedera otaknya. Oke, slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, tadi itu sebelumnya. Vestibular. Slide berikutnya ya. Nah, ini. Nah, letak vestibuler itu atau pengendali itu di telinga itu, di dalam telinga. Jadi bukan yang koklea ya, yang kayak ini ya, kayak spiral itu bukan, tapi yang gelang-gelang itu, gelang-gelang ada 3 itu yang namanya vestibuler. Dan gelang-gelang ini kalau ditaruh di corong minyak atau apa, itu kemiringan corongnya itu itu 25,7 derajat terhadap batang otak ya, kira-kira terhadap dasarnya kan batang otak. Ya. Oke, slide berikutnya. Nah, apa fungsinya? Nah, ini apa fungsinya? Kan itu ada 3 gelangnya tadi ya di sana. Nah, itu yang dibulati hijau itu yang disebut utriculus. Itu 2 gelangnya, ya. Gelang yang lateral dan gelang yang posterior. Dan ini menentukan sikap. Apakah sikapnya introvert atau ekstrovert. Kalau yang lateralnya yang dominan, berarti dia introvert. Kalau posteriornya, berarti dia ekstrovert. Ini untuk sikap. Kemudian perilaku, itu yang sakulus tuh, yang gelangnya 1 di atas tuh, anterior ya, di atas nih. Nah, ini yang mempengaruhi taktil. Kalau yang utriculus viseroseptik ya, alat-alat pencernaan. Jadi yang utriculus itu kalau terganggu, wah alergi macam-macam ya, gitu kan. Kemudian beraknya tidak teratur, konstipasi ya, enzim-enzimnya nggak keluar, terpaksa pakai leaky gut katanya ya. Padahal kalau digoncang hidup semua enzim-enzimnya keluar, udah nggak perlu leaky gut segala macam ya. Kemudian yang sakulus tadi itu taktil, itu untuk indera, dan ini menyulut perilaku.
apakah hiper atau hipo. Ya, itu domainnya adalah di sakulus. Nah, sakulus atau perilaku kemudian ketemu sama sikap. Jadi sikap perilaku itu yang disebut proprioseptik. Jadi proprioseptik itu adalah rasa sendiri, rasa kira-kira. Jadi uniknya anak itu keluar. Kalau proprioseptiknya nggak terbentuk atau desa, uniknya nggak keluar. Setiap anak kan unik ya. Slide berikutnya. Oke, nah ini ilustrasinya ya. Kalau E itu yang sakulus tadi, kalau yang utriculus Z dan X. Yang X ini introvert, yang Z itu extrovert. Panahnya keluar ya, extrovert dan introvert. Panahnya. Kemudian yang sakulus tadi, panahnya keluar sejajar, itu namanya hiperaktif. Kalau masuk ke dalam hipoaktif. Ya. Jadi dari sini aja kita bisa melihat apakah anak itu disfraksia atau enggak. Ya. Jadi penyebabnya adalah gangguan vestibuler. Jadi ingat ya Bapak Ibu sekalian, jadi anak disfraksia itu penyebabnya adalah gangguan vestibuler. Bukan tidak diketahui ya, diketahui yaitu gangguan vestibuler. Slide berikutnya. Nah, segi ketiga tadi kita bikin ya. Jadi di paling bawah itu adalah unconscious, ya, tidak sadar. Kemudian di tengah itu yang praksi itu subconscious, ya, di bawah sadar. Dan yang terakhir itu representatif itu adalah yang conscious, yang sadar, ya. Jadi berkembang dari sensomotorik atau SI ya, dikenal SI, sensori integrasi, kemudian ke praksis dan representatif ya. Jadi itu perkembangannya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kita untuk mendeteksi yang paling dini mengenai disfraksia? Ya, dengan perpatokan vestibuler tadi yang ada dua, kita bisa lakukan jantur. Tahu tes janturnya dipegang, kakinya diangkat. Ya, kalau dia melentik dan tangannya terbuka, mata terbuka, nah, itu normal ya, tipe 1. Nah, yang tipe 2 itu mulai itu gangguan yang sakulus. Ya, kalau gangguan sakulus itu tangannya tertutup. Ya, gangguan sakulus. Nah, yang berikutnya, yang tipe 3 itu gangguan utriculus. Itu kepalanya melengkung, ya, matanya tertutup. Matanya tertutup. Kalau yang tadi terbuka. Nah, ini gangguan sakulus. Dan ini yang hiperaktif, ya. Jatuhnya jadi hiperaktif karena nggak ada remnya. Utriculus itu berfungsi sebagai rem. Dan yang terakhir itu gangguan dua-duanya. Sakulus dan nah ini yang disebut berisiko autis. Kalau yang sebelum-sebelumnya berisiko sensory process disorder, ya, ada di hati. Oke, slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Nah, sekarang metode PVT habilitasi. Jadi, kalau anak-anak yang sudah tipe 1, tipe 2, tipe 3, terutama tipe 2, tipe 3 dan 4, itu lakukan PVT habilitasi. Dan ini saya sebarkan di YouTube ya. Silahkan di-download saja di YouTube. Itu rangsangannya ya. Kalau coba slide berikutnya. Rangsangannya itu adalah rangsangan vestibuler. Jadi bagaimana ngerangsang vestibuler? Ya coba slide-nya ditujukan ke saya. Nah, Dok, mungkin di apa namanya backgroundnya harus dihilangkan dok biar kelihatan. Aduh, pusing aku. Oh, nggak kelihatan nih dok. Pakai apa itu caranya? Ke video dok. Video ya, video ini. Video, lalu terus ada choose background. Nah, oke, saya hilangkan dengan yang non ini ya. Iya. Nah, gini kan? Yes. Ya, oke. Sip, saya lanjutkan. Oke. Sudah bisa dilihat. Ini bayinya begini. Ditaruh di kakinya di leher.
Ya, dipegang begini, digerakkan begini kepalanya. Maaf dokter, nggak muncul dokter. Nggak muncul. Coba. Oh, nggak muncul ya? Sebentar, saya udah spotlight dokter nih. Sebentar. Oke. Nah, Muncul. ini Oh, muncul. Udah muncul. ya. Nah, Jadi ini ya, tangannya begini, digerakkan. Sambil berdiri, terus bergerak. Ya, bapaknya bergerak atau ibunya yang gerak sambil digerak-gerakkan gini. Ya. Nah, ini pagi gerakannya 20 detik, siang 20 detik, sore 20 detik. Ya, pagi, siang, sore 20 detik aja, nggak lama-lama. Ya. Dan ini dilakukan selama 4 minggu. 4 minggu. Ya, menimang cara begitu aja, goyang-goyang. Jadi anak-anak yang tipe 2, tipe 3, tipe 4, pasti tangannya megang baju kita. Baju ibunya. Usia berapa, Dok? Usia 3 bulan ya, 3 bulan sampai 5 bulan ya. Itu ya tangannya bayinya akan megang ibunya kuat-kuat ya. Nah, kalau vestibularnya bagus gimana? Anaknya sudah tidak cemas, tangannya sudah tidak pegangan, dan berani melawan pakai lehernya diekstensi, dilawan pegangan lehernya. Lehernya dikuat ya. Kakinya didorongkan ke badan kita, dada kita didorong sama kakinya. Nah, itu berarti vestibular bagus. Nah, kalau itu sudah terjadi, biasanya 4 minggu. Kemudian yang langkah yang kedua itu adalah rangsangan batang otak. Jadi ditahan, tidak digerak-gerakkan lagi kepalanya, tapi ditahan. Ditahan aja. Jadi ini tidak digerak-gerakkan lagi, tapi ditahan, digoyang lagi ya. Pagi, siang, sore, pokoknya ini 20 detik, semua 20 detik ya digoyang. Ditahan. Itu semakin kuat, dia mukanya merah ya, tapi dia apa? Menendang-nendang kita itu cuma 1 minggu saja ya, 6 hari gitu ya. Nah, setelah itu baru dicari mana yang dominan ya, tangannya yang kanan apa yang kiri. Kalau yang kanan berarti tangan kanan kita ambil gini tangannya ya. Diambil gini, dipegang begini. Ini gerakannya kemana? Mendatar. Ya, gerakannya mendatar. Ini adalah rangsangan visoroseptik. Jadi pencernaannya yang dirangsang. Ya. Ini cuma 2 hari. 3 kali 1 juga. 20 detik pagi, siang, sore. Ya, 2 hari. Nah, kemudian ini rangsangan visoroseptik. Kemudian rangsangan adalah basal gangliar atau nervus medianis. Di dasar otak itu dirangsang. Itu cara merangsangnya naik turun gerakannya. Gerakannya naik turun, ini 20 detik pagi, siang 20 detik, sore 20 detik. Itu selama 2 hari juga. Ya, dasar otak atau nervus medianis atau dikenal dengan basal ganglion. Nah, rangsangan yang berikutnya adalah diputar. Putar. Ini yang disebut rangsangan taktil. Ya, eksteroseptik taktil, indera. Wah, biasanya kalau sudah sampai sini, kalau anak itu minumnya ASI, wah gembira dia, digoyang begitu ya, ketawa-ketawa. Tapi kalau minumnya sufor, nggak enak perutnya, ya kan? Karena sufor itu berbeda dengan ASI, kurang enak perutnya, jadi kurang gembira, ya. Tapi tetap baik juga. Oleh karena itu, ibu-ibu usahakan ASI-nya yang keluar ya, ketika dirangsang di 3 sampai 5 bulan bagus. Makanya ASI eksklusif itu penting sekali selama 6 bulan. Oke. Nah, yang terakhir setelah diputar ini dibalik sekarang. Kakinya yang satunya diambil ya, pindah. Ini juga 2 hari, 3 kali diputar, tapi ini diputar ya, diputar. 20 detik ya, pagi, siang, sore.
2 hari. Nah, selesai dah. Taruh tuh bayi. Pasti dia mulai ogong-ogong, mulai merangkak ke depan, berguling ke kiri, ke kanan. Jangan dikasih baby walker, lepaskan. Ya, ya kalau perlu jangan ditaruh di box. Ya, yang di box itu ibunya. Ngawasin bayinya dari atas box. Tapi jangan dimasukkan ke YouTube, nanti diketawain orang. Ya, jadi itu ya Bu ya. Itu saya sambil bercanda tapi nggak main-main. Harusnya seperti itu, membuat bayi-bayi itu cerdas. Oke, kita kembali ke slide ya. Slide. Slide ya, sebentar dok. Sebentar. Saya tutup tadi. Sebentar dok. Sebentar. Oke, sebentar dok. Ketutup slide-nya. Jadi kalau sudah Iya. sampai 6 langkah maka bayinya sudah proprioseptiknya sudah terbentuk. Oke. 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 Kok saya hilang? Itu udah kelihatan. Nah, sekarang mekanisme merangkak itu jadi penting ya. Tadi saya katakan itu yang disebut proprioseptik prima. Itu gambarnya itu ada saraf yang ke atas dan yang ke bawah saling berdampingan ya. Yang hitam dengan yang diarsir itu di batang otak itu. Jadi dan itu kalau anak-anak ini yang hitam itu menyebabkan anak ini bisa ogong-ogong ya. Ogong-ogong itu yang 2-5 bulan itu. Duduknya seperti itu. Dia nggak bergerak, tapi menyeimbangkan, mempertahankan diri dengan gravitasi. Nah, yang diarsir di sebelah atasnya itu menyebabkan bayinya ATNR. Kalau tadi STNR, ini ATNR. Jadi merangkak ya. Jadi ini harus bergantian STNR dan ATNR. Kalau STNR dan ATNR tidak ketemu, maka itu yang disebut disfraksia. Ya. Jadi rasa kira-kiranya tidak ada ya. Oke. Jadi yang ATNR itu adalah yang sakulus, yang STNR itu adalah utriculus. Lanjut ya. Slide berikutnya. Nah, kalau itu sudah berkoordinasi ATNR dan STNR, maka kaki dan tangan bertemu berkoordinasi. Nah, anak-anak disfraksia itu selalu mengorbankan kakinya. Kalau mau ngambil apa-apa, ya di depannya ada meja, mejanya ditabrak. Lebih suka menyelamatkan tangannya daripada menyelamatkan kaki. Sehingga kaki menjadi boncel-boncel atau kaki tempat untuk melampiaskan alerginya. Alerginya munculnya biasanya di kaki. Karena visoroseptik penopangnya kaki, sedangkan indera penopangnya di tangan. Slide berikutnya. Oke, nah ini yang namanya vestibuler itu seperti ini. Jadi yang gelangnya ada 3 ya, bukan yang koklea. Kalau koklea kan anak-anak disfraksia kan bukan tidak dengar, pendengarannya normal tapi tidak mau dengar. Sering ini oleh dokter-dokter tumbuh kembang suruh cek pendengarannya, normal semua. Nggak pernah ada yang nggak normal gitu loh. Tapi kenapa dia nggak bisa dengar dia? Karena dia disfraksi yang nggak bisa mengeksekusi perintah dan perilakunya masih tetap batita ya, sub sadar ya, di bawah sadar. Slide berikutnya. Nah ini coba benar atau salah? Yang tadi. Oke ini ya. Oke. Kayaknya sebelum ini ya, yang sebelum ini. Sebelum, nah ini ya, yang ini. Nanginya mulutnya. Lepas mau bilang. Di unmute dulu itu, bayi, suara bayi. Ya, suara bayi. Oke, yang slide yang sebelumnya ya. Ini sudah ya. Oke, kalau ini
Yang tadi ya, utriculus. Ya, utriculus itu Ulang lagi lah. ada 2 ya. Yang kalau itu yang lateral, maka introvert ya, parasimpatis. Kalau yang posterior itu simpatis ya, yang ekstrovert. Nah, ini mengganggu. Kalau yang introvert itu kalau dia tantrum, kepalanya dipukul sendiri. Kalau yang ekstrovert, mengganggu orang lain, mukul orang lain ya, menyerang orang lain. Slide berikutnya. Nah, jadi kaki sama tangan tidak berkoordinasi. Ya, itu yang menyebabkan anak-anak ini disfraksia. Ya. Kaki kemana, tangan kemana, gitu kan? Oke, slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Nah, oleh karena itu, ya, ada sebetulnya ada 8 ya teknik untuk PVT rehabilitasi. Ya, jadi anak-anak yang seperti tadi itu caranya bagaimana perkembangan tulang belakang yang melintir itu kita rehabilitasi, yaitu dengan teknik-teknik kuncian dan kombinasi kunciannya itu ada 8 ya. Jadi tiap anak beda-beda. Oleh karena itu jangan dicoba-coba ya. Kalau keliru dalam kuncian nanti semakin distraksi ya, kasihan masa depan anak ya. Jadi memang terpaksa harus ketemu saya dulu nih sebentar ya. Saya belum bisa ini harus kalau dilatihkan tuh harus disupervisi, harus berbagai kasus dia harus megang, itu baru bisa familiar ya dengan semua distraksi. Slide berikutnya. Nah, ini teknik-teknik ini ya. Ini kalau nggak salah yang kiri ini itu yang pakai bantal ya, pakai bantal. Yang kiri ini kuncian kaki kiri dan kuncian tangan kanan. Jadi silang ya. Ini silang ya, PVT yang silang. Terus yang sebelahnya beda lagi ya. Oh, tetap ini sama, silang. Tapi yang sebelahnya bukan nih, ya. Sejajar ya. Kiri sama kiri, yang terakhir nih, kiri sama kiri. Ya, yang sejajar. Nah, itu. Jadi teknik ini ada 8. Silang, ada sejajar, ada seimbang atas, seimbang bawah, ya, itu. Kalau yang seimbang-imbang umumnya kita pakai untuk yang anak-anak CP ya, cerebral palsy itu pakai yang seimbang. Kebanyakan pakai yang seimbang. Oke, lanjut ya. Jadi anak-anak CP pun bisa. Nah, ini salah satu contoh ya, salah salah penanganan. Jadi karena tantrum dikasih penenang, ya, karena hiperaktif didietkan, karena nggak bisa konsentrasi dikasih suplemen, terus karena wah macam-macam ya dikasih obat macam ini sampai setumpuk. Nah, anak ini sudah sudah menjelang remaja masih belum hilang streaming sehingga orang tuanya bingung ya. Kemudian yang keluar pada tes fungsi hati, ada gangguan fungsi hati. Kemudian tes ginjal di urin itu ada gangguan fungsi ginjal. Jadi yang dikhawatirkan nanti anak-anak ini takutnya gagal ginjal ya, karena banyaknya obat yang masuk di dalam badan. Ya, walaupun itu vitamin, tapi kan vitamin juga pakai ajuban ya, ajuban supaya cepat diserap. Jadi ada gangguan. Oke, slide berikutnya. Nah, ini saya mau cerita tapi masih ada kaitannya. Jadi disfraksia ini secara epigenetik nurun nantinya, menurun kan. Oleh karena itu, untuk memutus rantai keturunan ini harus menggunakan PVT yang habilitasi waktu bayi. Kalau bayi yang di PVT yang tadi itu 1,5 bulan itu lamanya ya, di 3 sampai itu nggak nurun lagi gitu. Ya, kalau dia di kemudian hari nikah dan punya anak nggak nurun. Tapi kalau yang disfraksia ini yang sekarang ini kita hadapi ya, nanti saya datang ke itu nanti
menurun kan. Oleh karena itu anak-anaknya dari anak disfraksia ini walaupun normal segera di PVT habilitasi. Di PVT aja habilitasi. Karena kan kita tidak tahu. Sehingga seharusnya ya, mau normal mau tidak, kita PVT habilitasi. Sehingga generasi disfraksia betul-betul hilang di muka bumi seperti ini. Lanjut. Nah, ini metode Voita ya. Yang ini dipakai teman-teman fisioterapi ya. Ini keluaran dari Max Planck ya. Ini dibikin sebetulnya didudukin pantatnya, ditekan ya, tapi enggak terlalu kuat. Kemudian disuruh memindahkan tangannya ke atas, kakinya naik ke atas, yang bersila. Tapi teknik ini tidak meluruskan tulang punggung, beda dengan PVT karena dikunci, ya kan. Kemudian digoyang kepalanya, semakin melawan anak itu semakin lurus tulang punggung. Oleh karena itu hitungannya hari, minggu, dan bulan, dalam 3 bulan Bapak Ibu sekalian sudah merasakan sikap perilaku anak menjadi baik kalau itu kunciannya tepat dan melaksanakannya konsisten ya, daripada obat gejalanya yang di atasnya kan lebih baik di PVT. Slide berikutnya. Oke, nah ini data ya, ini data nasional ya, SINET ya, dari SINET itu penelitian internasional yang diteliti di Indonesia. Itu ada 5 negara waktu itu diteliti, termasuk Thailand ya. Thailand, kemudian Filipina ya, itu diteliti ya. Nah, di Indonesia ternyata 47,7 ya. Yang ini yang 30,4 itu yang ringan, tidak kelihatan. Dan ini nanti menyebabkan menurunkan anak-anak disfraksia. Kadang-kadang orang tua bertengkar, ini bukan keturunan saya, kata si istri. Yang suami itu keturunan kamu, katanya gitu. Ya. Karena nggak kelihatan ya, yang disfraksia. Ini menimbulkan pertengkaran. Kalau yang ini yang udah pasti, yang 17,3 kan kelihatan. Kalau menurun wajar ya. Gitu. Oke, lanjut berikutnya. Slide berikutnya. Nah, kenapa merebak fenomena disfraksia? Karena ada keliru terhadap pandangan kesetaraan gender. Jadi ini wanita-wanita meninggalkan bayinya, ya kan, dititipkan di neneknya karena rumahnya ada di perumahan mertua indah atau kakek nenek indah gitu ya kan, gitu. Ya keliru terhadap kesetaraan gender. Kemudian keliru terhadap emansipasi, ini juga demikian, ya kan? Perempuan harus bekerja, padahal Gus Dur bilang kalau menyusui itu harus digaji, ya, sehingga kalau di swasta terutama digantikan oleh orang lain. Kalau di negeri tetap digaji juga, ya kan? Ya mungkin kalau di negeri enggak tunjangan gurunya aja yang dibayarkan kan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah pemanfaatan teknologi kedokteran canggih. Nah ini harus hati-hati ya. Jangan gampang-gampang kita ya, jangan merasa wah pede ya, gengsi, pamer gitu ya. Saya lahir bisa jangan jauh-jauh Pak itu. Anak yang disfraksia ringan tadi yang 3 bulan itu perangainya keras kepala ya, rata-rata keras kepala. Dan itu yang disebut disfraksia yang paling ringan, keras kepala. Susah dikasih tahu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah arogansi profesi, ingkar sumpahnya, abe kehendak Tuhan. Nah ini berbahaya ya. Jadi profesi-profesi harusnya mawas diri. Ya. Jadi saya melalui forum ini mengingatkan juga teman-teman ini jangan sampai ingkar pada sumpahnya. Tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana si rumah sakit memperlakukan para dokter itu. Kadang-kadang dipaksa ya, harus melakukan sesar, kalau enggak rumah sakitnya dapat apa gitu. Jadi konsep rumah sakit itu sudah keliru sekarang. Makanya BPJS bangkrut. Harusnya dimulai dengan BKIA.
Jadi orang hamil itu bukan sakit, tidak perlu masuk rumah sakit. Kalau orang hamil itu sakit, nggak ada orang yang mau hamil. Betul ya? Ya, jadi hamil itu adalah orang sehat. Jadi harus ada di BKIA. Di BKIA itu isinya anak-anak bermain, ya, ada taman. Jadi nggak stres ibunya. Begitu ibu masuk rumah sakit, stres tuh, hilang mulesnya. Ya sudah, kalau sudah seperti itu, masalah enggak, ya kan? Ujung-ujungnya di sesar. Slide berikutnya. Nah, ini data dari Amerika, ya. Ini tahun 2009 ya data ini. Ya. Tanggal 11 September, saya masih ingat. Saya membeli jurnal ini 1,8 ya. Ini ditunjukkan, ini saya buletin. Ternyata yang di sesar itu yang banyak menyebabkan disfraksia, ya, baik autis maupun yang SPD. Ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini yang saya lakukan dengan PPT habilitasi. Jadi anak-anak yang dilakukan PPT habilitasi normal lagi. Itu makanya saya bisa meyakinkan bahwa untuk memutus rantai disfraksia itu dengan PPT habilitasi. No, ya. Oke, Dok. Oke, tinggal satu lagi. PPT habilitasi umur berapa, Dok? PPT habilitasi itu umur 3 sampai 5 sampai bisa sampai 18 bulan. Ya. PPT habilitasi bisa sampai 18 bulan. Oke, kalau Dok, terima kasih. Ya, kalau lewat dari itu udah agak berat ya. Ketakutan. Oke, slide berikutnya. Nah, ini yang harus kita bikin ya. Namanya pusat penyelarasan kognisi. Jadi bukan OT Center. Kalau dikasih nama OT Center, malu orang tua itu bawa ke situ. Jadi unit layanan disabilitas yang di bawah naungan Dikbud itu sebaiknya namanya pusat penyelarasan kognisi. Ya, jadi ini langkah-langkahnya ada di dalamnya ya. Jadi personilnya nanti ada terapi bicara, fisioterapi, okupasi terapi, psikologi klinis anak, dan guru PLB di sana ya. Dan kemudian diawasi oleh seorang yang mengerti mengenai neuropsikobehavior. Ya, oke, slide berikutnya. Nah, ini alurnya seperti ini ya, penyelarasan vestibular taktil, ya, konsultasi, terus kemudian terapi. Ya, ini yang akan kita laksanakan besok itu adalah konsultasi dan terapi. Sebetulnya bukan terapi ya namanya ya, intervensi. Tidak apa-apa, terapi juga tidak apa-apa. Karena tidak butuh alat macam-macam ya, cuman ibu dengan anak aja. Nah, kalau sudah intervensi, itu baru terapi. Nah, terapinya bisa, misalnya fisioterapi, ya. Fisioterapi itu kalau motorik kasar, terus ke okupasi motorik halus. Kalau masih kurang, biasanya kurangnya tinggal dikit-dikit ya kalau sudah di PPT, sehingga efektif. Terapi-terapinya nggak perlu sampai bulanan ya, mungkin 3 minggu selesai atau 1 minggu selesai ya, karena anak-anak ini udah fokusnya udah memanjang. Jadi PPT rehab ya, harus tegas ya melakukannya, nggak boleh lengah, karena itu untuk memperpanjang fokus. Ketika fokus panjang baru bisa di terapi yang lain. Kalau fokusnya belum panjang, mau SI mau apa, sulit itu, pasti kejar. Ya, lanjut berikutnya. Nah, jadi data yang harus ada di sekolah yang penting itu mestinya itu ada data saat bayi, proses lahirnya, berat lahirnya, ya panjang badannya, terus keadaan lahir. Terus data ibu, usia saat melahirkan, jarak lahir, ya. Kemudian bagaimana status kesehatan. Kemudian data keterampilan kognisi. Nah, ini nanti oleh PAUD ya dites motorik kasar, motorik halus yang tadi itu ya. Keseimbangan dulu tesnya itu. Ada permainan-permainan outdoor tuh yang mengatur keseimbangan, itu dinilai aja setiap anak itu. Ya kan tidak 1 hari itu selesai, mungkin besok anak si ini, besoknya nanti anak si.
yang jumlahnya kan nggak banyak, cuma 8 biasanya untuk satu kelas. Kemudian yang berikutnya adalah data modalitas belajar. Ini di SD, ya, kalau ini ya di SD. Ini yang dicek adalah di SD. Kemudian yang berikutnya adalah data talenta majemuk. Nah, ini mulai di SMP kelas 2 sampai SMP. Kemudian nanti setelah mau lulus SMA itu baru tes potensi sukses. Dan ini semua tes ini penting ya, supaya Bapak Ibu tahu tidak memaksakan kehendak pada anak-anaknya. Oke, slide berikutnya. Nah, simpulannya bisa saya simpulkan, kalau di dalam perut itu ya 9 bulan di dalam perut itu adalah general movement. Ya, semakin banyak gerakannya, pola gerakannya itu semakin bagus untuk merespon gravitasi. Nah, setelah lahir baru di PVT. Ya, di PVT aja yang normal maupun enggak, itu anggap aja sebagai cara menimang oleh orang-orang tua. Jadi harus latihan ya, ibu-ibu, calon-calon ibu itu sudah harus berlatih ya. Nggak apa-apa bayi itu kan di jungkir-jungkir balik kan nggak apa-apa, karena masih proporsional, nggak ada cedera. Ya. Tapi kalau kita yang sudah dewasa udah nggak proporsional, kadang-kadang besar pantatnya dan nah itu kalau dijungkir-jungkir balik kan bisa jadi cedera kalau kita. Ya, nah, di situ akan terjadilah proprioseptik ya, karena viseroseptik, vestibuler, dan taktilnya itu. Nah, yang berikutnya adalah ini sensori integrasi ya, sensor motorik, praksis, dan representatif. Dan yang berikutnya umur 2-7 tahun yaitu 8 keterampilan kognisi ya, keseimbangan, motorik kasar, motorik halus, kemudian daya tangkap, daya balas, kemudian bicara bahasa, terus sikap perilaku, dan yang terakhir kemandirian sosial. Dan ini di SD ya. Dengan tes ini kita akan tahu anak itu perlu inklusi atau reguler. Ya. Jadi jangan dimasukkan SLB, salah. Kita cek di sini. Terus setelah itu baru PVT rehabilitasi ya, kalau ini ternyata ada disfaksi di PVT. Dengan PVT rehabilitasi mengurangi gangguan-gangguan 8 keterampilan kognisi ini, sehingga anak ketika diinklusikan sudah nggak marah-marah, bisa ngikutin pelajaran, ya kan? Tidak dipoles oleh guru pendampingnya ya, sampai SD. Nanti waktu SMP itu kalau dia masih ada disfaksianya, itu hanya pelajaran tertentu aja yang diberikan. Kemudian yang lain-lainnya, pelajaran yang tidak disukai, dipindahkan ke hal-hal yang menyangkut prestasi, dan kemudian kegiatan-kegiatan yang berkaitan mungkin ada minat dan bakat. Nah, setelah SMP baru dimasukkan ke kejuruan, Jadi bukan SMA tapi kejuruan. Nah, yang terakhir adalah tes ini talenta majemuk ya, di tes talenta majemuknya. Ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Semoga jelas dan sejelas-jelasnya. Jadi ingat ya, penyebab dispraksia itu adalah gangguan kendali vestibuler. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Dok. Ada kurang satu nih Dok, sebentar 5 menit. Dokter kelupaan mau nerangin yang video lahir. Kenapa harus lahir normal Dok? Kenapa? Oke, silakan. Bentar ya Dok, saya share. Jadi ini kontraksi ya, perbaikan vestibuler. Saat mules ya Dok? Harus. Ya, ini saat mules ya, harus mules. Jadi jangan coba-coba ibu nggak mau sakit ya, harus sakit. Karena sakit dibutuhkan oleh anak ya. Mules minimal berapa Dok? Berapa lama Minimal Dok? 8 jam.
minimal ya, bisa Wow. sampai 2 hari, bisa sampai 2 hari. Kalau ibu-ibu yang lain kan pada nggak mau mules ya, justru mules itu Iya, merangsang vestibular ya dok? ya untuk kecerdasan bayi ya, kecerdasan sosial. Nah ini ketuban keluar, semakin keluar ketuban, mulesnya semakin kuat ya. Nah itu minimal 8 jam ya. Oke. Oke, jadi siap-siap waktu melahirkan Bu, siap mental ya. Yang namanya mau punya anak yang cerdas harus siap mental. Nah ini dia keluar ya, itu yang digesekkan itu ada tulang kemaluan ya, yang digesekkan ke tulang kemaluan. Nah itu, dan dia melintir ke kanan, muter ke kanan. Nah, ini yang disebut salam pertama lah kata-katanya ya, kalau di hadisnya itu salam pertama. Nah itu dirangsangkan punggungnya ke tulang kemaluan ibunya. Untuk apa ini rangsangan? Viseroseptik ya, visceral stimulation ya. Jadi pencernaannya dimatangkan, dihidupkan ya, pencernakannya dihidupkan, dirangsang, dihidupkan, distimulasi. Nah yang berikutnya dia keluar menggeserkan bahunya ya, plexus brachialis ke tulang ekor. Coba lihat bahunya digeser yang bawah itu ada tulang ekor. Nah itu gambar tulang ekor tuh. Nah, di bawah ya. Nah itu os sacrum ya itu. Dan itu untuk taktil ya. Nah itu ada tulang ekor. Nah, kemudian yang femoralisnya ya di pantatnya itu juga dirangsang oleh tulang ekor ibunya ya. Jadi penting sekali ya tulang ekor ibunya dengan tulang kemaluannya. Ya. Ini untuk menghidupkan viseroseptik yang kemaluan, yang ekornya untuk menghidupkan taktil. Jadi 3 rangsangan tadi harus terjadi. Kalau tidak, diskraksia dia, ya, terutama vestibuler. Nah ini bagaimana motong tali pusat? Tunggu kontraksi hari-hari ya, baru diklaim, belum dipotong. Nah baru setelah itu dipotong, hari-harinya udah keluar, sehingga bayi tidak kuning ya, tidak kuning. Oke. Nah kalau sudah seperti ini, biasanya bayi-bayinya siap untuk menyusui ya, karena darah dalam tubuhnya cukup ya. Oke, saya kira cukup itu. Oke, baik dok. Berarti Tuhan menciptakan kenapa harus normal ternyata itu ya. Tidak sia-sia Ya. ada tulang ekor dan tulang vagina ternyata sangat berguna untuk anak-anak kita dok. Iya, betul. Oke, baik. Nah, sebelum ke sesi pertanyaan, sepertinya kita sudah mengantuk. Ada yang masih, kayaknya nggak ada yang ngantuk sih, soalnya penasaran nih sama acaranya pemateri dokter. Oke, kita hidupkan dulu ya. Ayo Kak Lina, sebelum kita buka sesi pertanyaan. Silakan Kak Lina. Oh, oke. Nah, aku mau nanya nih. Wah, udah ada yang tidur bayinya ya. Oke. Oke, nah terima kasih banyak ya dok ya penjelasannya. Ternyata persiapan untuk memiliki anak itu dimulai dari fisik orang tuanya, ya dari penjelasan dokter tadi, lalu sampai akhirnya nutrisi yang dimasukkan ke tubuh oleh ibu, sampai proses memiliki anak, sampai keluar. Masya Allah ya dok ya, dan semoga bermanfaat ya dok ya. Oke, sebelum kita mulai ke sesi pertanyaan, pasti sudah banyak yang ingin bertanya. Nah, kita mau refresh lagi. Masih ingat gak ya gerakan-gerakan tadi untuk Marina menari di atas menara, lalu Marina merana di bawah menara. Oke, aku akan menyanyikan. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin mengikuti dibuka videonya lalu mengikuti. Ini stretching supaya kita fokus lagi dan kita akan siap ke sesi berikutnya. Yuk. Marina menari di atas menara. Marina merana di bawah menara. Ya.
Dokter juga boleh ikut loh, Dok. Oke. Yuk, siap-siap ya. 3, 2, 1. Tuh. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina merana di bawah menara, di bawah menara. Marina merana. Oke, nah sudah siap untuk sesi pertanyaan? Sudah banyak nih Kak Lina Oh, sepertinya. sudah banyak. Oke. Nah, Dok, ini sudah ada banyak yang bertanya nih, Dok. Kita mulai aja ya, Dok ya. Ya. Nih, sebentar ya. Kita Wah. dibuka 5 pertanyaan ya Kak Lina. Ya, siap. Nah, ini oke. Saya kumpulkan dulu ya, saya baca dulu. Ini ada pertanyaan. Nah, mulai dari yang lahir dulu ya. Assalamualaikum dokter, perkenalkan saya Bunda Muza dari Dumai. Yang ingin ditanyakan adalah apa ada pengaruh melahirkan sesar tanpa kontraksi dulu sehingga anak memiliki gangguan tumbuh kembang? Karena anak pertama sesar tapi kontraksi dulu. Alhamdulillah normal sama anak yang ketiga. Oke. Gimana nih, Dok? Ya, oke. Silakan, Jadi, Dok. tadi kan sudah ada filmnya ya, kalau kontraksi memperbaiki vestibuler, ya kan? Kalau tidak kontraksi berarti vestibulernya masih kaku. Nah, kalau sudah kaku, dia menuntun perkembangannya menyebabkan tulang punggung melintir, ya kan? Oleh karena itu kita koreksi nanti, terpaksa ya kalau ini sudah lewat dari 18 bulan, terpaksa pakai rehabilitasi dengan kuncian-kuncian. Dan itu orang tua harus konsisten, paling tidak minimal sehari itu 11 kali dilakukan. Itu nanti ibu akan merasakan anaknya akan ada perubahan-perubahan yang tadinya tidak respon sama kita, jadi respon. Yang tadinya nggak sopan, jadi sopan. Nah, ya, jadi ini teknik-teknik untuk memperbaiki neuropsikobehavior. Ya, jadi itu ya. Jadi mules itu jadi penting, ya. Usahakan mules. Kemudian kalau dia disesar nggak lewatin rahim, mulut rahim, sehingga visuroseptiknya agak terganggu. Mungkin beraknya baru 3 hari sekali, ya kan? Tapi nanti kalau sudah di PVT tiap hari berak, makanya teratur, tidurnya nyenyak gitu. Jadi ini tujuannya PVT sebetulnya untuk fokus ya, termasuk fokus ya. Nanti fokusnya jadi baik ya dengan PVT ini. Insya Allah lah. Nanti Ya, kita terima ketemu. kasih. Ya. Ya, Dok. Oke, Minta ya. dibekan, Dok. Bagaimana Ya. Bunda Muza? Sudah sesuai? Oke. Kita lanjut nih, Dok. Aku gabungkan beberapa pertanyaan karena ini pertanyaannya Sama. untuk anak balita ya, bawah 5 tahun. Yang pertama itu pertanyaannya kita mulai ini. Untuk terapi PVT pada anak umur 5 tahun, berapa probabilitas persentase untuk kembali anak menjadi normal? Lalu lanjut nih ya dok, belum nih, itu persentase kembali menjadi normal dok. Lalu kita lanjut pertanyaannya, ini masih balita. Anak saya umur 5 tahun perempuan, belum bisa bicara dan belum mau makan, cuma minum susu saja. Apakah bisa di VVT? Oke, terus kita lanjut nih dok. Nih saya gabungin lagi nih. Ya, satu pertanyaan lagi nih. Usia di atas 4 tahun dengan keluhan speech delay. Apakah bisa di VVT atau gimana nih dok? Ya, lalu kita lanjut. Apakah dengan gangguan vestibular ini anak bisa ngompol sampai usia sekolah dok? Wih, banyak nih dok. Oke, nah lalu hampir sama sih pertanyaannya nih dok. Nah sebentar ya. Oke, ini nanti aku pisahkan dulu. Nah dok, apakah ada pengaruh imunisasi anak dengan perkembangan anak? Oke,
itu untuk anak balita dok, silakan dijawab dok. Oke. Mulai dari Oke. probabilitas ya dok. Ya, probabilitasnya dengan PVT ini saya tidak mau terlalu takabur ya. Saya ambil angka aja di 70 sampai 80%. Ya, gitu. Ya, kalau saya ngomong 100%, nanti orang terus langsung wah luar biasa begitu kan, takabur, karena Tuhan tetap memberikan supaya kita jangan terlalu angkuh ya untuk menyelesaikan. Nah, jadi 70 sampai 80 ya saya. Kemudian tadi apakah bisa normal ya tadi kamu. Kalau saya ngomong normal, bukan normal Bu, tapi optimal. Yang normal tuh hanya dengan yang habilitasi waktu bayi. Kalau sudah telat di atas 2 tahun, itu optimal. Paling tidak dia sudah mandiri. Sudah mandiri. Tetap ada kelemahan dikit-dikit ya. Yang kelemahannya itu harus diketahui kalau nanti nikah oleh pasangannya. Gitu loh. Ya. Daripada yang tidak sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain sampai dewasa. Ya. Yang masih flapping, steaming itu sampai dewasa. Kan itu nggak benar. Ya. Jadi optimal ya. Saya katakan optimal, jangan berbicara normal. Optimal. Optimal tuh udah bisa dilepas, Bu. Ya, Ibu tinggal kemana-mana, dia bisa apa. Dan bahkan anak-anak yang optimal ini, kalau sekolah, nggak mau diantar. Udah ada rasa malu. Ya, itu terjadi ya, optimal ini. Nah, kemudian yang ada kaitannya dengan ngompol tadi. Itu biasanya yang terganggu itu yang utrikulus ya, yang visoreseptif, karena itu ke pencernaan dan termasuk ngompol. Jadi anak-anak yang terganggu utrikulusnya biasanya dia pakai pempes. Ya. Begitu itu terkoreksi utrikulusnya, malu dia pakai pempes, lepas. Ya. Anak itu malu, ya. Karena sudah nyambung di batang otaknya itu. Yang pertama, yang kedua utrikulusnya udah lentur ketika digoyang-goyangkan lentur. Jadi digoyang-goyangkan itu penting Bu, ya kan? Kelihatannya sadis, tapi itu yang lebih bersahabat. Dan anak-anak itu setelah di PVT dia semakin lekat dengan ibunya kasih sayangnya, ya kan? Begitu sudah sadar, ya kan? Beda dengan anak-anak yang kalau tantrum dikasih, tenang, nggak sadar-sadar, nggak bisa dapat kasih sayang, ya kan? Kasihan itu. Jadi kita kembalikan anak-anak ini menjadi optimal ya dalam perkembangan tumbuh kembangnya. Oke, terjawab semua kan? Oke, ini berarti bisa menjawab pertanyaan untuk Ibu Wati, Ibu Sri Nurlaili, lalu Ibu Siti Nafiah. Ini pertanyaannya itu apakah bisa VVT untuk usia di atas 4 tahun dengan keluhan speech delay. Terus ngompol tadi juga ya dok ya. Terus sama ini yang belum mau makan, cuma mau minum susu, apakah bisa di VVT usia udah 5 tahun. 4,5 tahun nih juga dok, normal dan merangkak. Tapi belum bisa bicara dan apakah bisa kembali normal, berarti terjawab ya pertanyaannya. Oke. Nah, kita lanjut nih dok, pertanyaan berikutnya dari Ibu Yasmin. Untuk anak perempuan banyak kasus, banyak kasus mereka pandai masking bila memiliki kasus neurodivergen dok. Jadi susah untuk mendapatkan diagnosa dari dokter anak maupun psikolog. Apakah dengan VVT bisa diketahui masalahnya di mana? Oke, ini saya jawab ya. Ini jawabannya sebetulnya enteng sekali ya. Kalau kita tahu ya, anak ini hiperaktif berarti kan utrikulusnya yang terganggu. Atau anak ini diem, itu sakulusnya yang terganggu. Ya. Udah itu dua itu. Dan ini efeknya luas sekali. Bisa nggak bisa bicara. Macam-macam ya. Ya karena distraksi ya, pecahnya ketemunya antara utrikulus dan sakulus, STNR dan ATNR, atau visoreseptik dan taktilnya tuh pecah, nggak ketemu, nggak nyatu. Nah ini kita perlu nyatukan. Caranya ya dengan PVT kita satukan, kita ketemukan tadi yang di batang otak itu yang terpisah, ya kan?
di batang otaknya kan tadi terpisah, yang diarsir dengan yang gelap tadi terpisah. Itu kalau di PVT tulang punggungnya atau kaki yang menyebabkan tulang punggung melintir kita kunci, tangan yang menyebabkan tulang leher melintir kita kunci, ya kan? Ada kuncian. Makanya beda-beda ya, apakah kanan apakah kiri. Sehingga ketika dia melawan, semakin dia melawan semakin lurus tulang punggungnya. Jadi kita manfaatkan energi liarnya, energi flapping, tantrum kita manfaatkan untuk meluruskan tulang punggungnya itu yang melintir. Nah, begitu kesenggol antara taktil dan disoseptiknya tersenggol, baru dia fokusnya panjang, baru dia sadar, baru dia, dan dia minta diulang biasanya ya kalau sudah enak. Dan ini kita lakukan sampai 3 bulan dan diteruskan maintenance-nya yang standar 11. Karena PVT ini bisa lebih dari 11 kali. Ketika flapping, PVT. Ketika stemming, PVT. Ketika tantrum, PVT. Semua kita healing. Nah, pada suatu saat di 3 bulan dia sudah mulai sadar, tidak mau pakai pempes, makan enak, tidak pilih-pilih, dikasih gluten tidak hiperaktif, dikasih coklat, ya, tidak masalah. Dan bebas dari diet, sehingga anak-anak ini tidak punya perilaku mencuri kalau di sekolah, mencuri coklat temennya itu, ya kan? Nah, itu suka itu terjadi, ya. Jadi perilaku jelek-jeleknya nambah yang berikutnya gitu loh. Kalau nggak di PVT, semua selesai, sadar, bisa diberi pengertian, itu salah dek, ini yang benar. Nah itu baru bisa. Nah, kalau ini belum memanjang fokusnya, mau di terapi bicara jerit tuh ada kejar, suruh buka mulut, gitu, marah dia, ya kan, konsentrasinya belum ada, ya kan? Makanya sering gagal itu bertahun-tahun masih SI, bertahun-tahun terapi bicara, bertahun. Nah ini kalau sudah fokusnya manjang, terapi yang lain tuh sebentar saja, gitu, mudah, para terapis mudah, okupasi mudah semua ya. Menyelesaikan psikologi klinis anak juga akan mudah menyelesaikan. PLB juga akan mudah, memberikan toilet training, kemandirian ya. Itu mudah. Saya kira ini yang bisa saya jawab. Semoga nanti ketika di Pekanbaru serius ya para ibu-ibu ya, memperhatikan PVT rehabilitasi. Karena begitu saya ajarkan, seorang ibu itu harus hafal untuk anaknya dan dikerjakan 11 kali minimal dan bisa sampai 20 kali pun terjadi ya, karena PVT diberlakukannya tidak ada batasnya mau berapa kali ya, sesuai dengan keputusan. Saya kira Dok, itu masih ada nih dok. apa itu. Jadi ini aku rangkum ya ibu-ibu, sebenarnya pertanyaannya hampir mirip. Jadi mempertanyakan rentang usia yang bisa dilakukan PVT rehabilitasi dok, gitu. Dan diagnosa disabilitas lumayan berat, apakah masih bisa di PVT? Termasuk yang belum bisa bicara, gitu. Silakan dok. Sama ini dok, terakhir ada pengaruh imunisasi anak dengan perkembangan anak dok? Oke, saya jawab imunisasi dulu ya. Anak yang tidak merangkak ditunda dulu imunisasi MMR ya, yang mengandung timerosal ya, karena itu kan merkuri ya, timerosal dan dosis. Karena merkuri tadi kan disebutkan mengganggu saraf, ya kan, saya sebutkan tadi. Jadi itu tunda dulu sampai bisa merangkak. Oleh karena itu solusinya ya PVT habilitasi pada waktu 3-5 tahun supaya ketika diimunisasi tidak masalah gitu. Kalau itu enggak, disfraksia makin disfraksia gitu ya, ya kan? Makin disfraksia anak-anak di imunisasi itu. Makanya sebetulnya ASI eksklusif itu mengandung imunisasi sebetulnya kan. Kita tunda kan nggak apa-apa karena ada imunisasi dari ibunya ya kan, dari ASI. Anak saya MMR 12 tahun dok, usia 12 tahun, karena ada kemungkinan speech delay waktu itu. Ya. Sekarang udah SMA. Iya, jadi speech delay itu diawali dari disfraksia ya.
Disleksia juga diawali dari disfraksia. Jadi semua itu disfraksia itu efeknya luar biasa. PDD 0, ADHD, ADD, speed delay, disleksia, itu semua dari disfraksia. Jadi itu. Nah, kemudian yang visceroseptik dan taktil itu juga demikian ya. Jadi akan selesai. Misalnya di visceroseptik itu kan semua sistem ya, ada sistem imun, ada sistem enzim, ada sistem alergi, ya kan? Itu ada di visceroseptik semua. Ya, jadi molos dari mulut rahim ibu itu penting. Karena kalau nggak molos dari mulut rahim ibu, gampang alergi itu, ya kan? Tapi dengan nanti dilakukan PPT, rehabilitasi, itu diulang lagi proses akhirnya, tapi dengan cara gerakan serentak. Makanya teknik ini serentak. Gampang kan, Bu? Dikerjakan di rumah. Ibu nggak usah pergi-pergi ke terapi segala macam, ya kan? Di rumah tiap hari terus lihat, wah anaknya berubah ini kan. Itu kan lebih menyenangkan kan. Dan itu saya kira lebih murah gitu kan. Ibu sekali pertemuan dengan saya. Setelah itu Ibu selesaikan. Kenapa saya buat Bisa dilakukan mandiri ya, Dok ya? Mandiri. Kenapa ini saya berikan? Kenapa? Karena sekarang ini udah kayak malah katakan 17,3 itu bukan sedikit. Jumlahnya kan 85 juta. 17,3 enggak bisa selesai dengan saya sendiri. Makanya saya keliling-keliling ini. Kalau yang sudah terlanjur dan sudah dewasa kan repot juga. Jadi efektifnya itu ya sedang tumbuh. Semakin mudah rehabilitasi itu semakin efektif. Kalau Ibu nanya batasnya sampai kapan? Kalau saya bilang batasnya sampai 18 tahun, ada yang marah, yang 19. Bisa-bisa Bu, di 18, 19. Tapi tidak bisa dikerjain sendiri. Harus 3 orang. Kalau Dok ya? Ya, kalau mau dikerjakan sendiri, nyewa guru pegulat tuh. Ya, nyewa pegulat. Itu ada itu yang di Land Academy itu si Sanatator tuh. Ya, Dok. nyewa apa yang ngerjain ini si itu apa? Sabam. Si Arman. Guru taekwondo. Ya, mau begitu. Ya, karena terlambat ya kasihan juga. Karena tenaga mereka kuat ya, Dok ya. Oh ya, kuat sekali ya. Karena ini nggak sadar. Wong yang kecil-kecil aja Ibu mental. Ya kan? Apalagi yang gede ya, yang anak 5 tahun mental loh Bu, coba aja karena luar biasa kuatnya itu ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada ibu-ibu sekalian, makanya segera diselesaikan, jangan sampai telat ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Lina, terima kasih Kak Dokter. Tibalah saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama ibu-ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Jadi di sini yang masih penasaran pertanyaan, nanti tanggal 1 sampai tanggal 3 dokter akan ke Pekanbaru. Yang belum daftar mungkin nanti masih bisa dibuka, tinggal hubungin saja Ibu Wati ya. Jadi masih ada waktu sebelum Ibu Wati meng-close, karena yang akan menutup pendaftaran bukan kami tetapi Ibu Wati yang akan mengatur waktunya. Oke, baik. Bumbu penyedap kami jara agar masakan enak rasanya. Ingin rasanya terus bicara, sayang waktu sudah tak punya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu semuanya, mama-mama hebat di sini yang berjuang untuk mengoptimalkan anak-anak kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa dengan Dokter Bagus di Pekanbaru hari Jumat besok. Terima kasih. Untuk Ibu Wati mohon tidak live dulu ya. Iya. Kita akan diskusi dulu. Baik, terima kasih Ibu yang sudah selesai. Silakan boleh meninggalkan acara Zoom ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu. Dokter Bagus. Ya. Terima kasih. Silakan Ibu, silakan kalau Terima mau. kasih Ibu. Terima kasih ya, Dok. Ya, sama-sama. Thank you Dokter Bagus. Ya, Thank you semua. Ya. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya Ya, Dok. sama-sama. Ya, sama-sama.
Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan sambil ngangonin anak, sambil ada yang bikin PR untuk anak. Masya Allah, keren deh. Cetar mama-mama di Pekanbaru.